Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rini Oktavianingsi. Pada kali ini kita masuk pada materi sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Kan kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menggambar daerah penyelesaian, kemudian kita sudah belajar juga menentukan pertidaksamaan dari suatu daerah penyelesaian. Nah, pada kali ini kita masuk ke dalam materi sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Yang seperti apa sih sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel itu? Nah, kita langsung aja pada definisi dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Jadi, sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel atau SPTD-KdV adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas pertidaksamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yang mana variabel-variabel pertidaksamaan dalam sistem tersebut saling terkait atau saling terikat. Oke, kemudian kita langsung aja pada contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, di sini kita sudah dihadapkan dengan dua pertidaksamaan. Dengan yang pertama, Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 itu merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, kemudian ada X dikurang 2Y lebih besar dari 2. Ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya kita sketsakan dulu grafiknya bahwa yang pertama itu pertidaksamaan yang pertama itu adalah fx sama dengan y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Maka, seperti langkah yang pertama di video pembelajaran sebelumnya, bahwa ketika kita ingin menentukan titik potong dengan sumbu X, maka syaratnya itu adalah Y sama dengan 0. Ya, ketika kita ingin membuat atau menemukan titik yang awalnya itu pertidaksamaan, kita ubah menjadi sebuah persamaan. Betul. Kemudian, setelah itu kita faktorkan. Nah, difaktorkan ini adalah cara kita untuk menentukan titik potong. Nah, pemfaktoran ini sudah belajar, kalian sudah belajar waktu SMP kelas 3. Nah, setelah difaktorkan, dapatlah X ditambah 3, X dikurang 1. Nah, sama dengan 0. Nah, di sini kita melakukan pembulatan 0 ya, supaya kita dapat menentukan nilai X-nya. Yang pertama ada X ditambah 3. Maka jadilah X sama dengan negatif 3. Kenapa jadi negatif 3, Bu? Nah, karena 3 di sini, 3 positif di sini itu pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya tandanya berlawanan. Jadi X sama dengan negatif 3. Kemudian yang kedua ada X dikurang 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Sama ini juga pindah ruas ke sebelah kanan. Maka didapatlah titik potong sumbu X adalah negatif 3,0 dan 1,0. Lah Bu, ini kenapa 0? Ya, tadi kan kita sudah memiliki syarat. Ketika kita ingin mencari titik potong, maka syaratnya itu adalah Y sama dengan 0. Maka ketika kita sudah mendapatkan nilai X, ya berarti kan kalau misalkan pasangan titik itu kan X, Y. Ya udah. Berarti, nah yang satu negatif 3,0, yang satu 1,0. Kemudian lanjut, kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Nah, kebalikannya dengan cara yang pertama. Kalau misalkan di cara yang pertama, kita menentukan titik sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kalau yang B, kita menentukan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Maka, dari dari yang sketsa grafik ini, ya, jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Kita substitusikan X sama dengan 0, ya, kita substitusikan. Maka menjadi seperti ini. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 3. 0 kuadrat itu kan habis, 0 ya. 2 dikali 0 juga habis, 0. Maka Y sama dengan negatif 3.
Oleh karena itu, jadi titik potong sumbu X adalah 0, negatif 3. 0 dari syaratnya, X sama dengan 0. Jadi ketika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan negatif 3. Nah, di sini kita sudah menemukan 3 titik. Yang pertama, negatif 3,0, 1,0, dan 0, negatif 3. Kemudian yang ketiga, lanjutannya ya, kita menentukan titik puncak P, Q. Kemarin rumusnya apa? Menentukan titik puncak. Yang P itu kan sama dengan negatif B dibagi 2A. Ya, berarti kita identifikasi dulu nih, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Dari sini. Ini berarti A-nya. A-nya sama dengan 1, ya kan? B-nya sama dengan 2. Oke. C-nya sama dengan negatif 3. Oke, kita sudah punya A, B, C-nya. A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya negatif 3. Nah, sekarang kita baru bisa substitusikan ke dalam rumusnya. Berarti negatif 2 dibagi 2 dikali 1, maka P sama dengan negatif 1. Kemudian Q sama dengan D dibagi negatif 4 dikali A. Maka kemarin apa rumus D? Nah, D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Dibagi negatif 4 dikali A. Maka Q 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 3 dibagi negatif 4 dikali 1. Maka Q sama dengan negatif 4. Jadilah kita memiliki titik puncak di titik negatif 1, negatif 4. Nah, setelah itu baru kita bisa sketsakan dari titik tersebut. Tadi kan kita punya titik X itu negatif 3,0 ya, dan 1,0. Kemudian kita punya titik Y-nya tadi memotong di sumbu Y, yaitu 0, negatif 3. Dan titik puncaknya itu 1, negatif 4. Nah, dari kesimpulan yang kita dapat atau yang kita peroleh dari titik-titik ini, maka kita buat suatu grafik. Yang pertama, ya, kita buat dulu nih grafik sumbu X, sumbu Y. Kemudian yang pertama, dia memotong di sumbu X, yaitu negatif 3,0. Berarti ada di sini kan negatif 3,0. Kemudian 1,0 ada di sini. Ya. Yang ketiga, memotong Y di titik 0, negatif 3. Nah, pertama di sini kita ternyata di titik puncak dulu. Di titik puncaknya itu adalah 1, negatif 4. Berarti 1 negatif 1, negatif 4 ya. Di sini sorry, ini negatif. Oke, kita ubah dulu. Di sini tadi kita dapat titik puncaknya itu negatif 1, negatif 4. Ya, berarti negatif 1, negatif 4 kan ada di sini nih. Ya, ada di sini. Kemudian yang terakhir 0, negatif 3 ada di sini. Nah, setelah kita punya titik ya, kemudian kita hubungkan titik tersebut menjadi kurva. Jadilah seperti ini. Nah, udah selesai sampai sini? Belum, karena kita belum mendapatkan daerah penyelesaian. Karena kita ingin mencari daerah penyelesaian, maka kita harus melakukan titik uji dulu. Ya, menentukan titik uji dengan yang pertama itu pilih sembarang titik. Misal, Ibu pilih 0,0. Kemudian, Ibu substitusikan ke dalam persamaan. Tadi kan persamaannya itu adalah Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 ya. Kemudian, Ibu substitusikan 0,0 ke dalam persamaan. Berarti ini kan habis ya. Ini juga habis. Maka 0 kurang dari atau sama dengan negatif 3. Apakah ini pernyataan yang betul? Yang benar? Oke. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Kita tahu bahwa 0 itu harusnya lebih besar daripada dari atau sama dengan negatif 3. Maka dari itu daerah penyelesaiannya tidak melewati 0,0 di sini.
ya kan? Tidak melewati. Jadi dia diarsirnya mengarah ke luar kurva, ya. Jadilah seperti ini. Gitu. Dapat dipahami ya, anak-anak? Gitu. Jadi, nanti ketika kalian menentukan titik uji, ketika titik ujinya itu salah, ya, salah di 0,0 misalkan, berarti kalian keluar kurva, keluar garisnya. Berarti kalau misalkan nanti jawabannya benar, berarti dia masuk ke dalam kurvanya, daerah penyelesaiannya. Gitu. Nah, itu baru yang pertidaksamaan kuadrat ya. Sekarang kita lanjutkan kepada langkah yang kedua. Tadi kan kita baru menentukan ini nih, ya. Sekarang kita menentukan ininya, yaitu pertidaksamaan linear dua variabelnya. Seperti apa menentukannya? Nah, menentukannya sama, kita sketsakan grafiknya, ya. Kita sketsakan grafiknya bahwa negatif X dikurang 2Y sama dengan 2. Nah, ini ada soalnya ada negatifnya ya. Nah, negatif X dikurang 2Y sama dengan 2. Maka dari itu, kita siapkan titik X, titik Y, dan X, Y. Di sini 0, di sini 0. Berarti kalau misalkan kita mau cari di sini, yang di sini ditutup dong ya. Jadi, negatif X sama dengan 2, maka di sini negatif 2. Kemudian, kalau misalkan kita mau cari sebelah sini, berarti sebelah sini ditutup. Ya, berarti di sini negatif 1. Maka didapat titik ini adalah 0,-1 dan di sini negatif 2,0. Kemudian, dari titik-titik tersebut, ya, tadi kan sebelumnya kita sudah memiliki kurvanya seperti ini ya, dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, sekarang ditambahin titiknya. Yang pertama, 0,-1. Nah, 0,-1 ada di sini ya, yang hijau nih. Nah, Ibu nggak kelihatan ya, bentar. Nih, 0,-1 ada di sini. Yang kedua, negatif 2,0 ada di sini. Nah, berarti titik yang hijau ini saling kalian hubungkan, ya. Kalian hubungkan, ya. Nah, kalian hubungkan. Pertama, kalian tentukan titik ujinya dulu, ya. Kalian tentukan titik ujinya, misalkan pilih sembarang titik, misalkan 0,0. Berarti 0,0 kan ada di sini nih, ya. 0,0 kan ada di sini. 0,0 ya. Ada di sini ya, 0,0. Nah, kemudian ketika disubstitusi ke dalam persamaan, nah, di sini negatif ya, walaupun nggak ngaruh. Negatif, ini habis. Nah, maka 0 lebih besar daripada 2. Apakah ini pernyataan yang benar? Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Karena salah berarti dia tidak melewati 0,0. Maka garisnya akan seperti ini, gitu ya. Di sini. Nah, wait. Nah, di sini ya kan, udah gitu garisnya putus-putus karena di sini tidak ada sama dengannya. Gitu. Jadi ini ada perpaduan antara pertidaksamaan kuadrat dua variabel dan pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti itu. Dapat dipahami ya? Oke. Kemudian, Ibu punya dua soal. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama ada Y lebih besar dari atau sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Dan yang kedua, 2X ditambah 3Y kurang dari 12. Dan soal yang kedua, ada Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Dan X ditambah 2Y lebih besar dari 6. Nah, coba lakukan dan praktekkan langkah-langkah yang Ibu ajarkan di video tadi. Semoga kalian dapat mengerjakan soalnya dengan benar dan tepat jawabannya ya. Oke deh. Nah, terima kasih. Kalau kalian ingin bertanya, kalian bisa email Ibu di rinioktavianingsi@gmail.com. Kemudian apabila kalian juga
punya WA Ibu bisa WA Ibu ya. Kemudian, apabila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.